Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya Chandra. Malam hari ini saya tidak akan memberikan rekomendasi saham untuk perdagangan besok hari Senin di tanggal 18 Oktober karena saya ada kendala dengan aplikasi yang saya gunakan. Tapi sebagai gantinya, malam hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai beberapa file Excel yang saya buat untuk Bapak Ibu melakukan pencatatan. So, ikuti video ini, tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip. Oke, kita mulai. Jadi ini ada file Excel dengan nama catatan saham. Ini saya buat ini ya untuk Bapak Ibu pakai ya. Nanti akan saya share link untuk downloadnya di lewat Google Drive saya, itu free, bebas ya. Bahkan rumusnya juga bisa dilihat kalau mau. Ini juga bisa di copy paste di tempat lain juga. Jadi saya nggak mau apapun. Yang pertama, yang backgroundnya warna kuning, ini yang Bapak Ibu bisa ganti. Ya. Untuk di file catatan saham ini background warna kuning itu yang Bapak Ibu bisa ganti. Contoh misalnya fee belinya nggak 0,15 tapi misalkan 0,2%. Fee jualnya kalau fee belinya 0,2%, fee jualnya biasanya 0,3%. Begitu, dana awalnya nggak 100 juta tapi misalkan 1 miliar gitu ya. Begitu di sini contohnya misalnya tanggal 1 Oktober direkomendasiin atau Bapak Ibu masuk ke saham BES, belinya di 120, totalnya misalnya 1000 lot. Nah, Bapak Ibu akan muncul total pembeliannya 12 juta sekian ya. Ini kalau kita lihat rumusnya itu udah sama fee ya. Jadi dana ini yang akan dipotong dari dana awal yang 1 miliar ya. Sehingga total dana yang tersisa saat ini di 987 juta. Udah gitu, misalkan di tanggal 2 Oktober beli lagi saham misalkan Pegas gitu ya. Harga 1.400. 2.000 lot misalkan. Ya, udah gitu harga Pegas sekarang di kisaran 1.520, kita jual 2.000 lot. Nah, maka kelihatan di sini profitnya 8,05%. Sehingga karena dana kita 280 juta yang dipakai, jadi dia akan impact ke portfolio itu 2,2%. Dan di sini ini bisa kita ganti juga kalau misalnya BES. Nah, di sini kita bisa ganti juga dengan Pegas. Terus misalkan di tanggal 3 Oktober beli lagi Pegas di harga 14,80. Misalkan 750 loh. Begitu dijual lagi. Dijual lagi di 1420. 1420 sebanyak 750. Artinya Bapak Ibu melakukan teknik atasnya atau jual rugi, sehingga di sini net profitnya akan berwarna merah ya. Artinya ini minus ya, dan impact portonya ini nol. Oke, di sini profitnya Pegas yang tadinya 8,5% itu otomatis jadi berkurang. Sisanya cuma tinggal 3,5%. Sisa stoknya 0. Kenapa? Karena sudah terjual juga. Berikutnya misalnya kita di tanggal 3 Oktober lagi beli saham anggaplah BBRI di harga 4.000, banyak 400 lot. Terus dijual di 4.300, 200 lot. Nah, kalau kayak gini Bapak Ibu bisa ganti penulisan
di sini dengan 200 lot. Ya, kemudian ditulis lagi di sini 4.300 lot untuk saham BBRI. Ya. Dengan status masih open. Jadi pada saat kita klik di sini BBRI, kita masih punya sisa stok 300 lot, di mana 300 lot ini masih dalam keadaan open statusnya. Seperti itu. Ya, ini tanggalnya misalkan di tanggalnya sama ya, 3 Oktober. Ya, seperti itu. Oke. Cukup jelas ya. Ini untuk file catatan saham ya. Nah, saya ada file lagi yang berikutnya, file nama filenya adalah pembukuan. Di sini misalnya kode sahamnya kita masukin base. Misalkan harganya sama di 120, terus ada rekomendasi targetnya di 140 ya. Stop lossnya misalnya di 100. Nah, terus beberapa hari kemudian capai nih target price dan dijual di sana, nanti harga jualnya 140. Maka statusnya akan berubah jadi dan. Ya, winning rate-nya akan berubah jadi 100%. Nah, 6.000 dan 6.600 ini adalah IHSG. Ini adalah open IHSG dan ini adalah close IHSG ya. Jadi Bapak Ibu bisa ganti nih, misalkan close IHSG di 6.300 ya, berarti IHSG naik 5%. Nah, ini untuk ini yang merah ini udah otomatis ya, merah kuning ini udah otomatis. Jadi kita hanya perlu input yang kode saham, harga beli, target price, stop loss, harga jual, dan tanggal. Ya. Nomor biasanya udah otomatis ya. Kalau misalkan berikutnya ada BBRI, harga beli sama 4.000, target price-nya di 4.300. Dengan target price-nya 4.400, stop loss-nya di 3.700. Tapi kita jual nggak sesuai dengan target price. Ya, kenapa? Kemungkinan ada potensi untuk turun, atau misal bisa juga kita lihat saham yang lain yang punya potensi naik lebih tinggi dibanding BBRI. Ya, alias dana kita sudah terbatas. Ya, dana kita sudah terbatas, jadi kita harus pindah ke saham lain mau pindah ke saham lain untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, gitu ya. Jadi kita harus jual dulu BBRI-nya, baru bisa pindah ke saham lain, seperti itu ya. Jadi misalnya kejualnya di 4.300, maka statusnya dan gitu ya. Terus misalnya habis BBRI karena dana udah dapat, terus kita pindahin ke saham lain. Contohnya misalnya film, harga beli di 450, target price anggaplah 600, stop loss-nya di 420. Nah, kan harga filmnya ini turun ya. Terus kita jualnya misalnya di 412. Jadi hasilnya minus ya. Profitnya loss minus 7%. Winning rate-nya jadi turun. Yang tadi sini 100% jadi 67%. Gitu. Ini untuk tipe 1 ya, di file pembukuan di tipe 1. Nanti Bapak Ibu bisa ganti-ganti sendiri sih ya. Di tipe 2, nah ini agak sedikit lebih kompleks ya. Ini sama open dan close-nya ini IHSG ya. Ini yang harus kita isi. Kalau yang kuning ini udah otomatis, ini juga otomatis ya. Status, profit atau loss, dan portfolio. Saya coba contohin. Misalkan di sini ya, tanggal 2 Oktober beli BBRI harga 4.000. Money management yang kita pakai itu 25%. Karena kita yakin money managementnya 25%. Target price-nya adalah 4.400. Stop loss-nya 3.700.
dan harga jual ternyata kita jual di 4.300. Statusnya udah berubah, yang tadinya di sini open itu akan jadi down. Nah, karena profit maka backgroundnya akan berubah jadi warna kuning. Berikutnya di tanggal 3 Oktober kan kita beli film ya, harga 450. Money manajemennya 10%. Target price-nya 600. Stop loss-nya 420. Dan trade kita jual di 416. Maka statusnya dan profitnya minus, impact ke portonya adalah 0,76%. Jadi kinerjanya akan turun ya, di sini. Terus berikutnya nomor 8. Misalkan di tanggal 4 Oktober beli sen harga 280. Money manajemennya 15%. Target price-nya 400. Stop loss-nya 250. Nah, karena belum kejual, maka statusnya open. Di sini profit atau loss-nya dan impact support-nya masih 0. Terus kita bisa nginput lagi di nomor 9. Tanggal 5 Oktober beli KF harganya 2.400, money manajemennya 10%, target price-nya misalkan di 3.400, stop loss-nya di 2.100, dan kita jual ternyata di 3.000. Yang tadi statusnya open, kalau ini kita enter jadi ya profit 25%, impact to porto ini 2,5%. Dan terus di tanggal 5 juga kita jualan sen harga 400. Yang tadi statusnya open maka akan berubah menjadi dan ini juga kita ubah dulu ke bersama. So total dari ini semua, ada yang masih open. Total ini semua itu 7,69%. Ya, jadi kalau porto kita punya 100 juta, maka saat ini dana Bapak Ibu udah menjadi 107 juta kurang lebihnya. 107 juta artinya udah profit 7%. Seperti itu. Ini yang tipe 2 ya. Dan yang ketiga ini adalah reksadana. Jadi kalau Bapak Ibu punya reksadana bisa diinputin di sini ya. Contoh manajer investasi Sukor, aset manajemen gitu ya. Terus jenis reksadana yang Bapak Ibu beli misalnya equity fund. Jenis reksadana ini reksadana saham ya. Nama reksadananya adalah equity fund. NAB Bapak Ibu waktu beli reksadana equity fund itu 2.100. Misalnya belinya 10 juta. Maka Bapak Ibu akan dapat 4.761 unit. Ini udah otomatis. Ya, ini saya kasih warna merah ya. Ini udah otomatis. Terus tanggal 15 Oktober itu Bapak Ibu jual dengan NAB 2312. Ya, maka nilai penjualannya ini juga udah otomatis 11 juta sekian. Ya. Dengan unit yang dijual ini juga otomatis. Ya, unit yang dijual biasanya kan sama ya. Biasanya sama. Statusnya ada. Profitnya 1 juta. Persentase profitnya adalah 10% dari modal awal beli. Terus misalkan tanggal 2 Oktober Sukor juga beli RDPU. Nama reksadananya adalah
NAB beli 1.500, total beli 500, maka Bapak Ibu akan dapat 333.000 unit. Terus di tanggal 16 Oktober Bapak Ibu jual dengan NAB misalnya 1.000. Maka statusnya akan berubah jadi profitnya 6, kurang lebih seperti untuk sheet yang reksadana ya. Ini untuk catatan Bapak Ibu aja. Oke, dan di sini juga ada penjelasannya, di mana jenis reksadana itu ada 4 ya. Rata-rata kebanyakan aset manajemen itu ngeluarin 4 jenis reksadana ini. Reksadana pasar uang atau RDPU, reksadana pendapatan tetap atau namanya RDPT, reksadana campuran, reksadana saham. Dan ini komposisinya ya. Ini komposisi udah urut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Jadi untuk pasar uang paling besar biasanya deposito, terus yang kedua adalah obligasi yang tenornya di bawah 1 tahun. Nah, untuk RDPT biasanya obligasi yang lebih besar dibandingin dengan depositonya. Nah, untuk reksadana campuran sahamnya ini lebih besar, terus kemudian yang kedua terbesar adalah obligasi dan paling kecil adalah deposito. Dan untuk reksadana saham paling besar ada di saham, yang kedua ada di deposito. Untuk reksadana saham ini nggak ada di obligasi ya. Jadi ini bisa buat panduan Bapak Ibu untuk memilih reksadana yang mau dibeli yang mana ya, reksadana yang mau dibeli yang mana, dan ini untuk pencatatannya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, serta kirim ke teman-teman yang lain atau Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam.